Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di tugas belajar di luar kelas di hari ke-37, yaitu tentang tema kurikulum matematika kedua. Adapun pertanyaan yang poin A mengenai modul matematika 2A. Pertanyaan yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul MTK 2A? Syaratnya yaitu anak harus sudah terampil MTK 1B dan T1A. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 2A ini? Tujuan utamanya pastinya anak menyukai nih kegiatan bermain modul MTK 2A ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis simbol angka dari angka 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A, yaitu caranya anak diajak berdialog terlebih dahulu nih, biar tambah semangat dan juga berikan motivasi kepada anak. Kemudian nanti kita ajak menulis nih anak dari angka 1 sampai 5, yaitu modulnya bisa yang seperti ini, mulai titik-titik, ada juga yang tanpa titik-titik ini, dan modul ini tidak harus dikerjakan semuanya. Dan juga nanti jangan lupa berikan reward dan juga evaluasi. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 2A ini. Tujuan utamanya yaitu sikap dan ekspresi anak nih. Oh, senang gak sih dengan kegiatan modul MTK 2A ini? Seperti itu. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak sudah terampil atau tidak menulis simbol angka dari 1 sampai 5. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul MTK 2A, yaitu ada MTK 2B. Dan untuk di poin yang ke B mengenai modul MTK 2B, pertanyaan yang pertama yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M2B atau MTK 2B, yaitu anak sudah terampil dengan MTK 2A. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari MTK 2B ini, yaitu tujuan utamanya yaitu anak menyukai nih kegiatan MTK 2B ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis angka simbol angka 6 sampai 10. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 2B ini, yaitu seperti biasa ajak anak untuk berdialog terlebih dahulu. Kemudian kita ajak nih anak untuk menulis simbol angka 6 sampai 10 dan jangan lupa dibimbing. Kemudian ada juga modulnya yang bentuknya seperti ini nih. Dari angka 6 sampai 10 ada yang bentuknya titik-titik dan juga ada yang bentuknya tanpa titik-titik. Dan ini modulnya tidak harus dikerjakan semua, yang penting adalah prosesnya. Dan yang terakhir, kemudian jangan lupa berikan reward dan evaluasi. Dan kemudian tujuan yang nomor 4 yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 2B ini. Tujuan utamanya yaitu kita lihat nih ekspresi dan sikap anak, udah seneng belum ketika bermain dengan modul MTK 2B ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil menulis simbol angka 6 sampai dengan 10. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul MTK 2B ini, yaitu selanjutnya yaitu ada MTK 4A dengan syarat dari modul MTK 2B ini harus sudah terpenuhi. Kemudian yang ke C mengenai modul MTK 3A, pertanyaan pertama yaitu apa syarat sebelum memberikan modul M3A, yaitu syaratnya yaitu modul dari MTK 1B harus sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 3A ini? Pastinya tujuan utamanya anak menyukai nih kegiatan
bermain dengan modul MTK 3A ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A, yaitu nanti kita ajak anak berhitung nih. Sumpamanya nanti 1 tambah 1 menggunakan jadi 1 ditambah 1. Nanti kita ajak anak untuk berhitung, kemudian jumlahnya nanti dicari nih simbol mana yang sesuai dengan jumlah tadi 1 tambah 1, kemudian kita ajak untuk menarik garis. Dan juga jangan lupa diberikan reward dan juga evaluasi. Dan untuk modul ini tidak harus dikerjakan semuanya, yang penting adalah prosesnya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 3A ini, yaitu pastinya tujuan utamanya sikap dan ekspresi anak. Oh, udah seneng belum nih? Seneng, bahagia masih mengerjakan modul dari MTK 3A ini. Kemudian tujuan khususnya yaitu anak terampil berhitung menggunakan jari dengan benar dan mandiri saat mengerjakan modul. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul dari MTK 3A ini, yaitu tahap selanjutnya yaitu ada MTK 3B. Poin yang kedua yaitu mengenai modul MTK 3B. Pertanyaan yang pertama yaitu apa syarat sebelum memberikan modul MTK 3B ini, yaitu syaratnya adalah MTK 3A. Kemudian yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 3B ini? Tujuan utamanya yaitu anak menyukai kegiatan dari modul MTK 3B ini. Kemudian tujuan utamanya yaitu anak mengerti tentang konsep penjumlahan dengan menyimpan. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B ini, yaitu kita ajak anak untuk berhitung nih dengan menyimpan angka yang lebih besar. Kemudian nanti kita ajak anak untuk berhitung, kemudian nanti jawabannya dicari nih sesuai dengan simbol dari hasil yang tadi kita hitung, kemudian ditarik garisnya. Dan jangan lupa diberikan reward dan juga evaluasi. Dan untuk modul 3B ini tidak harus dikerjakan semua, yang penting adalah prosesnya. Kemudian yang keempat yaitu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 3B ini, yaitu tujuan utamanya yaitu anak senang nggak nih dengan kegiatan bermain modul MTK 3B ini. Kemudian yang tujuan khususnya yaitu anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan dengan secara benar dan mandiri ketika mengerjakan modul. Kemudian yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul MTK 3B, yaitu ada MTK 4A dengan syarat anak sudah terampil dengan MTK 3B.